Kita lanjut pada makalah yang berikutnya, makalah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyarah. Makalah yang ke-15. Su'ila ba'dul hukama ay alladzina jarabul umur. Ditanya sebagian ulama hikmah yang mereka alladzina jarabul umur, yang mereka mencoba akan beberapa perkara. Hal ya'riful abdu idza taba ana taubatahu kubilat amruddat. Apakah seorang hamba mengetahui ketika seorang hamba itu bertobat, ana taubatahu kubilat amruddat, apakah tobatnya diterima atau ditolak? Ini sering menjadi pertanyaan di antara kita. Ketika kita kembali bertobat kepada Allah, sering terbetik di hati kita, apakah tobat kita ini diterima atau ditolak? Ini sering jadi renungan kita bersama. Qala, berkata sebagian ulama hikmah, la ahkumu fi dzalik. Saya tidak bisa menghukumi yang demikian itu. Ai fi kauni taubatil abdi makbulatan au mardudatan. Yakni saya tidak bisa menghukumi akan keadaan tobatnya seorang hamba, apakah diterima ataupun ditolak. Walakin, dan tetapi, lidzalika, yang demikian itu, ali qabuli taubat, yakni diterima tobat, alamatun, ada beberapa tanda, sittatun, yakni ada 6 tanda. Para bapak jamaah yang saya muliakan, ketika kita kembali tobat kepada Allah, sering bertanya di dalam hati kita, apakah tobat kita diterima atau ditolak? Maka jawabannya adalah, biasanya tobatnya diterima seorang hamba itu ada 6 tanda pada dirinya. Apa 6 tanda itu? Ihdaha ayyaro ayyarifu nafsahu ghaira ma'sumatin minal ma'siyati fayajuju ukuha fiha. Yang pertama, bahwa tanda tobatnya diterima yaitu seseorang meyakini, mengetahui akan dirinya ghaira ma'sumatin, bahwasannya dia tidak maksum, tidak terjaga minal ma'siyati, dari perbuatan maksiat. Maka fayajuju, maka boleh terjadinya dirinya itu pihak terjerumus dari perbuatan maksiat. Tanda seseorang bahwa diterima tobatnya itu, dia punya keyakinan, punya perasaan bahwa dirinya, saya ini tidak maksum. Tidak maksum itu artinya tidak terjaga. Bisa jadi saya ini tergelincir kembali. Beda dengan para malaikat, bahkan para nabi. Mereka maksum, terjaga, tidak akan terbetik untuk berbuat maksiat kepada Allah. Tapi kalau kita, manusia yang awam, manusia yang lemah, tidak menutup kemungkinan akan terjerumus yang namanya perbuatan dosa. Maka tanda seseorang diterima tobatnya itu, dia harus punya perasaan. Apa perasaannya? Bahwa kami ini, saya ini bukan manusia maksum, bukan manusia suci, bukan manusia bersih. Maka bisa jadi akan terjerumus dari perbuatan maksiat. Nah, itu pertama. Nah, itu orang yang punya perasaan seperti itu, ini tanda bahwa dia diterima taubatnya. Yang kedua, wasaniyatu
yara fi qalbihi al-farah ghaiban ay ba'idan anhu wal huzna syahidan ay hadiron indahu. Yang kedua, seorang hamba itu diterima tobatnya, dia harus meyakini, mengetahui di dalam hatinya bahwa kegembiraan, kesenangan itu gaib, yakni jauh darinya. Yang ada itu rasa sedih, penyesalan yang hadir indahu di sisi dia. Jadi tanda bahwa seseorang diterima tobat itu adalah dia harus punya terbetik di hatinya itu bahwa saya mah jauh dapat kebahagiaan itu jauh, yang ada juga sifat kesedihan. Jadi melemah aja kita itu, melemah. Jangan merasa hebat, merasa udah seakan-akan kita ini udah dijamin ke surga, jangan. Jadi yang ada itu melemah, jauh saya mah. Manusia kotor, manusia banyak hilaf, manusia banyak dosa, jauh untuk dapat kebahagiaan itu. Malah yang ada itu kesedihan yang ada di hadapan mata itu. Nah, orang seperti itu tanda diterima taubatnya. Yang ketiga, wasali satu yukribu ahlal khairi wa yubaidu ahlal syarri khaufan minal uqu'i fil ma'siyati. Tanda seorang hamba diterima taubatnya, yukribu, dia mendekatkan kepada ahli kebaikan. Dia mau bergaul kepada ahli kebaikan dan menjauhi ahli keburukan. Kenapa? Khaufan, karena takut terjerumus dari perbuatan maksiat. Maka kadang-kadang maaf, kita yang baru-baru belajar agama, kita yang baru-baru mau mendekatkan diri kepada Allah, kadang-kadang kita mau coba-coba, mau bergaul dengan seseorang yang terjerumus dari perbuatan dosa, dengan harapan supaya dia ikut kita. Begitu kita masuk ke dalam lingkaran mereka, bukan dia yang ikut kita, kita yang ikut dia lagi. Kenapa sebabnya? Kitanya sendiri aja imannya masih lemah, belum kuat. Maka mendingan kita perbaiki diri dulu, matangin iman kita, nah baru bisa. Kalau masih setengah-setengah itu belum. Maka yang ada itu adalah bukti bahwa diterima tobat seorang hamba, dia mendekatkan diri, bergaul, berkawan kepada ahli khair. Siapa ahli khair ini? Ya, tidak ada lain di tempat pengajian, majelis, baik majelis zikir, majelis sholawat, majelis tolabul ilmu. Nah itu adalah ahli khair. Dan dia menjauhkan ahli keburukan. Kenapa dia menjauhkan itu? Karena dia belum kuat, belum mampu. Kalau coba-coba malah bisa jadi terjerumus lagi kepada perbuatan maksiat. Nah, orang yang punya itikat seperti itu membuktikan diterima taubatnya. Yang keempat, warabi'atu yarul qalila minad dunya kasiron fayakhudhu minha biqadri daruratihi wa yarul kasira min amal khairati qalilan fayatlubu ziyadata alaih. Yang keempat, bukti seorang hamba diterima taubatnya adalah dia memandang akan sedikit urusan dunia ini, dia mengambil sekadar kebutuhannya, dan dia memandang banyak dari amalan akhirat sedikit, maka dia berniat untuk menambahi atas amal akhirat tersebut. Para bapak jamaah yang saya muliakan, hidup di dunia ini adalah sementara. Hidup di akhirat kekal selama-lamanya. Apa ayatnya? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam ayat lain apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama, akhirat itu adalah lebih mengekalkan. Artinya apa?
artinya yang kekal itu adalah kehidupan akhirat. Kemudian kehidupan dunia hanya sementara. Nah, artinya apa? Kita hidup di dunia yang sementara ini, berapa sih lamanya umur kita? Ada di antara bapak-bapak umur 70 tahun, ada? Ada Pak Haji ya? Belum nyampe. Kalau yang lain pasti di bawah 70 tahun. Oke lah, kita ambil 60 tahun yang terbanyak. Karena 60 tahun itu umumnya pensiun. Pegawai negeri ASN 60 tahun. Udah 60 tahun udah enggak dikaryakan lagi. Nah, selama 60 tahun hidup di dunia itu, apa saja amalan yang telah dibuat? Taruhlah kita ambil dari umur 15 tahun, akil balik. Dari 15 tahun sampai 60 tahun itu, apa saja amal bekal di akhirat yang kita gunakan? Apakah banyak pekerjaan menuju akhirat? Apakah pekerjaan menuju dunia? Nah, seandainya maaf, katakanlah kita banyak ngejar dunianya daripada amal akhiratnya, maka ketika itulah kita dituntut untuk selalu menambah amalan tersebut dalam rangka menuju amal akhirat. Apa artinya? Sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini, maka jangan kita sia-siakan, maka itulah bekal untuk menuju akhirat. Udah maaf, umur 60 tahun dikasih bonus, tapi malah terus ngurusin urusan dunia sampai akhirnya menyampingkan amalan akhirat. Akhirnya apa? Begitu dia dipanggil Allah di padang mahsyar, di mizan, ditimbang, malah disebut orang yang rugi, sedikit amalnya. Padahal diberi kesempatan hidup menjadi umur 60 tahun. Bagaimana yang saya maaf banyak terjerumus pada perbuatan dosa, maksiat, akhirnya amal akhirat sedikit, maka tidak ada lain jawabannya. Untuk menggugurkan itu semua, ada ayat Allah, innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menutupi amalan keburukan. Nah, sisa umur yang ada ini terus kita isi dengan amal kebaikan, maka insya Allah akan menutupi amal keburukan. Salah satu menutupi amal keburukan adalah tolabul ilmi, duduk di majelis ilmu. Kenapa sebabnya? Karena kata Nabi, ada dosa itu tidak terampuni dengan sholat kita. Ada dosa itu tidak terampuni dengan puasa kita. Ada dosa itu tidak terampuni dengan haji kita, dengan zakat kita, sedekah kita, dengan jihad kita. Tapi ada salah satu dosa bisa terampuni dengan kita humum, serius, mengabdikan diri untuk duduk di majelis ilmu. Maka salah satu cara untuk menghapus dosa kita tidak ada lain. Jangan bosan-bosan untuk duduk di majelis ilmu, walaupun sembari ngantuk. Tenang, ngantuk baik. Tapi lah ngasih beri kopi masih ngantuk baik kelewatan. Karena duduk di majelis ini tidak ada lain tanpa kita sadari adalah dapat mengampuni, menghapus dosa kita. Itu tadi saya bilang, sholat, walaupun katanya inna sholati wa nusuki, tapi di hatinya mungkin bisa apa? Inna sujuki wa toyota, wa avanza, wa innova. Di ucapannya inna sholati, di hatinya lain. Akhirnya nggak lillahi ta'ala. Tapi kalau tolabul ilmu udah pasti. Kenapa sebabnya? Karena tidak ada lain, tolabul ilmu itu niatnya untuk mengharap ridha Allah. Ketika
Rasulullah kumpul dengan para sahabat. Kata Rasulullah, wahai para sahabatku, kalian tahu nggak di mana taman surga yang ada di dunia ini? Para sahabat menjawab, tidak tahu ya Rasul. Kata Rasulullah, taman surga di dunia itu tidak ada lain tempatnya majlis ilmu. Jadi majlis ilmu ini adalah diibaratkan taman surga. Mudah-mudahan dengan kita duduk di majlis ilmu yang diibaratkan taman surga di dunia akan mengantarkan kita kepada taman di surga. Amin. Nah, jadi kesempatan sisa umur yang kita gunakan untuk menambahi amal akhirat kita, karena di dunia ini adalah sementara dan umur kita pendek. Nah, orang yang punya terbetik di hatinya seperti itu membuktikan bahwa dirinya adalah tanda diterima taubatnya. Kelima, wal khamisatu yara qalbahu mustagilan bima dumina ay ultuzima minallahi ta'ala min anwa'i takalifi farigon ay kholian amma domina ay kafalallahu ta'ala minhu ay lau bihi mina rizki. Yang kelima, tanda seorang hamba diterima tobatnya oleh Allah adalah dia memandang, dia mengetahui akan hatinya bahwa sibuk dari perkara yang diwajibkan dari Allah Ta'ala, dari berbagai macam perintah-perintah Allah, yang kosong dari perkara yang mana Allah telah menanggung pada dirinya, yaitu dari berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari bahwa hati kita ini sibuk. Sibuk apa? Sibuk dari perkara yang memang betul-betul Allah telah mewajibkan kepada kita dari berbagai perintahnya. Kita menyadari bahwa perintah-perintah Allah itu masih banyak kita lalai, masih kita tunda-tunda, masih kita nanti-nanti. Itu harus kita sadari yang seperti itu. Jangan merasa kita ini seakan-akan orang yang tepat waktu sholatnya, yang luar biasa berjamaahnya, kemudian akhirnya menimbulkan sifat ria, ujub dan sombong pada dirinya. Masih mendingan kita menyadari bahwa hati kita ini sibuk dari apa-apa yang diwajibkan Allah dan kosong dari perkara yang Allah telah menanggungnya. Padahal Allah ini udah ngasih rezeki kepada kita, tapi kita masih banyak lalai atas perintah-perintahnya. Nah, orang yang seperti itu, menyadari hal seperti itu membuktikan bahwa dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ngomong singkatnya, kita ini jangan seakan-akan udah disebut ahli surga. Orang-orang yang betul-betul udah seakan-akan udah betul taat perintah Allah. Padahal mah sebenarnya masih banyak lalainya. Ini masih mendingan kita menyadari hal seperti itu. Kenapa? Karena itu akan selalu memperbaiki pada diri kita untuk kita betul-betul mentaati apa yang diperintah Allah. Yang keenam, tanda diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasadisatu yakunu hafizul lisan ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ahabul a'mali ilallahi hibzul lisan rawahul Baihaqi. Yang keenam, tanda diterimanya taubat seorang hamba adalah mereka yang menjaga lisannya. Lisan orang kudu dijaga. Kata Nabi, ahabul a'mal ilallahi hibzul lisan. Sebaik-baik perkara yang dicintai amal menurut pandangan Allah, hibzul lisan, menjaga lisan. Kenapa? Kelak pada hari kiamat ada kebanyakan manusia dari perbuatan dosanya itu adalah memperbanyak kalam, memperbanyak ngomong, fima la yaknihi, perkara yang tidak ada bermakna, perkara yang tidak manfaat. Gara-gara banyak ngomong,
banyak kalam yang tidak ada manfaatnya, akhirnya kita tidak bisa menjaga lisannya. Biasanya orang-orang yang tambah ilmunya, itu biasanya banyak orang diem, seakan-akan orang bodoh. Sebenarnya bukan bodoh dia khawatir. Kalau udah banyak ngomong ini banyak keplesetnya. Banyak ngomong itu akhirnya gibah, akhirnya memfitnah, akhirnya ngadu domba. Itu yang akan muncul di lisan ini. Makanya tanda orang diterima tobat itu hafizul lisan, menjaga lisan. Para bapak jamaah yang saya muliakan, mungkin masih ingat hadis yang pernah disampaikan pada bulan puasa. Salah satu yang akan dirindukan surga siapa? Orang yang menjaga lisannya. Orang yang menjaga lisan itu surga aja rindu. Mana si Fulan ini dulu waktu di dunia suka jaga lisan ini. Kalau ngomong manfaat, kalau ngomong bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat sekitarnya. Nah itu membuktikan bahwa diterimanya tobat seorang hamba. Di samping dia menjaga lisan, daimal fikroti, yaitu selalu bertafakur, banyak merenung. Apa kata hadis nabinya? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fatahliku. Bertafakurlah kalian di dalam ciptaan Allah, dan janganlah kalian bertafakur dalam urusan Allah, zat Allah, fatahliku, maka binasa. Jadi mendingan kita bertafakur tentang bagaimana Allah menciptakan makhluknya, dan jangan terbetik untuk memikirkan zat Allah. Gimana Allah itu ya, duduk di singgasana sepertinya, ada bidadari sekitar. Jangan, mendingan mikirin apa? Mikirin bagaimana Allah menciptakan makhluk ciptaannya ini. Bahkan kata Nabi, at-tafakuru fi azamatillah, bertafakur, berpikir di dalam kekuasaan Allah, wajanati surganya, wanari nerakanya, saatan, sesaat aja. Khairun, itu lebih baik, min qiyami lailatin, daripada qiyamul lail, daripada sholat malam. Oh, luar biasa. Bertafakur di dalam keagungan Allah, bertafakur tentang surganya Allah, bertafakur tentang nerakanya Allah, sesaat baik. Nggak usah lama-lama, sesaat baik. Itu khairun, lebih baik, min qiyami lailatin, daripada qiyamul lail, sholat malam. Masih kalah sholat malam, tahajud, hajat, masih kalah dibandingin dengan kita berpikir tentang keagungan Allah, surga Allah, neraka Allah, sesaat baik. Tapi ini jangan salah paham. Kadang-kadang udahlah kalau gitu tafakur bae lah, tahajud ente ulah. Ya jelema naon kabayan ya. Cak ustad kayak gitu ngomongna. Tafakur aja, tafakur, enggak usah salat qiyamul lail, tahajud enggak usah, yang tafakur. Bukan begitu bandingannya. Bukan berarti meninggalkan apa? Sunnah tahajud qiyamul lailnya. Nah, ini jangan salah paham. Para bapak yang saya muliakan, maka tadi di samping dia hafizul lisan, menjaga lisannya, daimal fikroti, menggunakan tafakurnya, lazimal gomi wan nadamah, dan juga dia melazimkan untuk selalu memiliki rasa penyesalan, bingung, ala ma fu'ila minal ma'asi, dari perkara yang dia perbuat dari berbagai maksiat. Artinya apa? Dia selalu introspeksi diri. Kadang-kadang maaf para bapak, siapa sih orangnya yang gak punya masa silam? Siapa orangnya yang gak punya kenangan masa lalu? Udah pasti di antara kita punya kenangan masa lalu. Lihat ke belakang. Ke belakang. Apa saja yang telah kita perbuat. Ingat lagi tafakur. Ya Allah, waktu saya usia 20 tahun,
pernah berbuat ini, berbuat itu. Terus tafakur. Ya Allah, dulu saya malam minggu ada ayam tetangga. Nah, hati-hati ini. Nah, bagaimana kalau seandainya, maaf para bapak jamaah sekalian, kita mau diterima tobatnya tapi tidak menjalani syarat-syaratnya. Syarat tobat itu kalau yang kaitannya hablum minallah ada 3. Tapi kalau syarat-syarat tobat berkaitannya dengan sesama manusia itu ada 4. Apa 4 itu? Yang pertama, tobat yang kaitannya hablum minallah itu ada 3. Yang pertama yaitu kita mencabut apa? Dari perbuatan maksiat itu. Mencabut itu artinya meninggalkan perbuatan maksiat itu. Syarat tobat. Yang kedua, menyesal dari perkara yang pernah kita perbuat. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia berazam, berencana tidak akan kembali lagi untuk berbuat maksiat itu. Nah, itu kalau syarat tobat yang hubungannya hablum minallah. Bagaimana kalau hubungan tobatnya sama manusia? Di samping yang 3 tadi, tambahannya 1, 4. Apa 1 itu? Yaitu dia minta kehalalannya dari apa yang telah perbuat sesama manusia. Untuk membebaskan dari hak si pemiliknya. Maaf misalnya, kita pernah mengambil mangga tetangga. Misal ini. Ketika udah kita cicipin, kita mau maaf. Nah, ketika kemarin halal bihalal itu silaturahim ngomong. Jadi bukan sebatas mohon maaf lahir batin, tapi harus terucap, Pak, kemarin saya metik mangga Bapak ini. Saya minta ikhlasnya ya. Ya harus disebutin itunya. Minta kehalalannya itu disebutin. Pak, maaf Pak ya. Semalam malam minggu saya ngambil ayam Bapak. Waduh katanya, ganti ya, siap diganti. Jadi nggak cukup dengan mohon maaf lahir batin aja. Kita silaturahim habis sholat Idul Fitri itu ke rumah tetangga sebelah kanan kiri depan belakang. Kita merasa pernah ngambil sesuatu pada rumah tersebut, tapi nggak disebutin, belum halal. Belum halal. Kalau belum disebutin, Pak, maaf Pak, kemarin itu malam-malam saya ngelihat di depan rumah Bapak ada sendal bagus. Mereknya merek apa itu? Egel. Saya bawa sendal jepit, saya tuker Pak. Nah, minta halalnya Pak. Baru disebut halal bihalal. Nah, itu kalau kaitannya dengan manusia. Berani jujur nggak nih? Itu kalau sesama manusia. Kalau hablum minallah tadi cukup 3 perkara itu. Mencabut, meninggalkan perbuatan maksiat itu. Yang kedua, menyesal tidak berbuat lagi. Yang ketiga, berazam, berencana tidak akan mengulangi lagi. Itu kalau hablum minallah. Nah, hablum minannas tadi minta ridhonya disebutin. Pak, minta halalnya Pak. Berani kayak gitu. Luar biasa. Itu barulah namanya tobat yang kaitannya hablum minannas. Para bapak yang saya muliakan, itulah syarat-syarat tobat yang kaitan hablum minallah ataupun kaitannya hablum minannas. Ada kisah, ada seseorang udah divonis oleh Allah untuk masuk ke surga. Begitu mau masuk ke surga, ada seseorang yang terzolimi,
yang dulu waktu di dunia belum minta ridhonya, minta maafnya. Akhirnya orang yang dizolimi ini tidak menerima si fulan untuk masuk ke surga. Ya Allah, wahai malaikat Ridwan, saya nggak ridho si fulan itu masuk ke surga. Kenapa? Karena dia masih ada sangkut paut dengan saya. Akhirnya ditunda, diberesin dulu, suruh diberesin dulu, minta kehalalannya, minta ridhonya, barulah si fulan bisa masuk ke surga. Itu berat, Pak. Berat nggak? Berat. Makanya kalau hablum minallah mah insya Allah bisa. Yang berat ini hablum minannas. Makanya kemarin saya terangkan dalam khotbah itu kan, orang yang mengisi hari raya di bulan Syawal itu ada 3 jenisnya. Ada yang disebut orang cerdas berakal, ada yang disebut orang bodoh, ada yang disebut orang hilaf. Orang cerdas berakal itu apa? Orang yang mengisi Idul Fitri di bulan Syawalnya dengan menambah ibadah dan ketaatannya. Dengan cara apa? Hablum minallahnya dia tingkatkan dan hablum minannas dia jaga. Silaturahimnya, saling maaf memaafkannya, halal bihalalnya, tolong menolongnya. Nah, maka orang seperti ini disebut orang cerdas dan berakal. Ada orang bodoh. Mesti ingat ya kemarin. Mesti poho baik. Diingatkan dia kemarin. Jumat kemarin saya khotbah. Kata Syekh Mustafa Asibai. Yang kedua, ada orang berhari raya Idul Fitri di bulan Syawal ini disebut orang bodoh. Apa orang bodoh itu? Dia isi bulan Syawal hari raya itu dengan apa? Menambah kemaksiatan, nambah dosa deui. Kenapa? Karena dia beranggap bebas. Entar Ramadan deui ku hari. Seakan-akan Ramadan dikekang dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu masuk Syawal Fitri, diisi lagi perbuatan maksiat dan dosa lagi. Makanya jangan heran kalau di pantai rame. Maksudnya kangen ke pantai karena selama PPKM 2 tahun, makanya ngebludak. Yang dari Palembang turun ke Lampung, yang dari Jakarta turun ke Lampung. Karena di Palembang itu nggak ada laut. Itu depan rumah saya itu, platnya BG semua. Palembang semua. Karena di sana nggak ada laut. Akhirnya Lampung lah sasarannya. Nah itu orang bodoh. Orang bodoh berhari rayanya dengan cara apa? Menambah maksiat dan dosa. Yang ketiga, ada orang berhari raya Idul Fitri itu disebut orang hilaf seperti anak kecil. Apa itu? Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Perbuatannya mubazir, hura-hura, mubazir, tidak ada manfaat maknanya. Maka hari raya seperti ini disebut orang hilaf. Tanda baiknya Islam seorang hamba itu adalah melakukan sesuatu yang bermakna. Maka dalam hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari bagus Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Baru disebut Islamnya baik. Nah itu. Maka pertanyaannya adalah dari 3 golongan tersebut terasa nggak sama bapak-bapak ini? Kita masuk orang mana ini? Orang cerdas, berakal, orang bodoh, atau orang hilaf? Maka jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mau jadi orang cerdas, berakal tadi, nambah ibadahnya taat, hablum minallahnya meningkat, hablum minannasnya terjalin terjaga. Nah itu. Kalau orang bodoh tadi masuk bulan Syawal, dia nambah dosa deui, maksiat lagi, orang bodoh itu. Kalau orang hilaf bagaimana orang hilaf? Orang hilaf itu tadi melakukan perbuatan yang tidak bermakna dan bermanfaat. Maka orang hilaf. Maka itu semua terasa kembali pada diri kita masing-masing. Bagaimana menyikapi mengisi Idul Fitri ini di bulan Syawal ini. Para bapak jamaah yang saya muliakan, jadi itu 6 poin bukti bahwa diterimanya
taubat seorang hamba tadi dengan 6 perkara tadi. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.